Hormati Pak Ketua LPSK Bapak Astoan Mojosroyo, Wakil Ketua LPSK Bapak Edwin Partugi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK Bapak Manajer Nasution. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Terima kasih pada teman-teman dari media yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam Zoom meeting terkait konferensi pers LPSK perihal tragedi Kanjuruhan Malang. Ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh LPSK yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua dan Wakil Ketua. Kepada Pak Ketua, kami persilakan. Ya, terima kasih Kiki. Para Wakil Ketua yang terhormat, Pak Edwin Partogi dan Pak Manager Nasution, selamat pagi. Pagi Bapak. Rekan-rekan dari media, saya mohon maaf ini konferensi pers harus kita lakukan melalui Zoom karena sebagian memang sedang di luar kota kami. Sementara ini perlu segera kita sampaikan. Bahkan kemarin ketika kami bertemu dengan tim TGIPF di kantor Menko Polhukam, karena ada pertemuan lain kami kemudian tidak sempat bahkan untuk doorstop dengan kawan-kawan media. Nah, pagi ini kita akan menyelenggarakan satu konferensi pers meskipun lewat daring. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya memulai, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk berhenti sejenak dan mengirimkan doa kepada para korban tragedi Kanjuruhan yang meninggal dunia. Mudah-mudahan para korban ini mendapat tempat yang selayaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang terluka baik luka berat maupun luka ringan segera bisa dipulihkan dan bisa beraktivitas kembali. Begitu juga pada keluarga yang ditinggalkan, semoga bisa menerima dengan tabah, sabar, dan tawakal bahwa ini adalah juga takdir Tuhan. Saya minta kita waktu sejenak untuk berdoa, paling tidak yang beragama Islam mengirimkan Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Saudara-saudara sekalian, sehubungan dengan tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan karena ada pertandingan antara Persebaya dengan Arema Malang yang kemudian terjadi ekses yang demikian tragis bagi para supporter, di mana ada sejumlah orang meninggal, tepatnya adalah 131 orang meninggal, 23 orang luka berat, dan 523 orang luka ringan. Di samping ada 47 orang yang masih menjalani perawatan, dan kemarin kita baru mendengar juga ada satu lagi korban yang meninggal di rumah sakit. Ini tentu saja memprihatinkan kita semua. Ini adalah tragedi yang dialami bukan hanya di dunia sepak bola, tetapi juga bagi bangsa Indonesia dan seluruh dunia. Saya kira ini satu tragedi yang patut kita renungkan, patut kita prihatinkan, dan kita harapkan ke depan tidak akan terulang lagi. Saudara-saudara sekalian, LPSK sudah menurunkan tim langsung ke Malang untuk melakukan pemetaan, menemui beberapa korban yang sudah bisa dijangkau, dan juga menemui rekan-rekan kita yang merupakan jejaring LPSK, diantaranya adalah koalisi advokat, ada koalisi masyarakat, dan juga organisasi Arema sendiri, serta berkunjung ke kepolisian, dalam hal ini Polres maupun Polda. Memang pekerjaan LPSK ini belum selesai. Jadi laporan LPSK ini masih sifatnya interim report.
Oleh karena itu, ini belum kerja final dari LPSK, bahkan LPSK sampai sekarang masih standby di Malang, dan ada posko yang kita buat di sana, dan ada tenaga dari LPSK yang standby di Malang. Saya kira hari ini juga akan ada pergantian tim, karena yang sudah di sana ini cukup lama, harus segera kembali dulu, diganti oleh tim lain yang mudah-mudahan kalau tidak hari ini, besok akan berangkat. Nah, saudara-saudara dari media, kami harapkan juga bisa berkomunikasi dengan tim kami yang ada di Malang, yang memang memerlukan dukungan, baik informasi maupun kolaborasi dan koordinasi, sehingga pekerjaan kami di lapangan dalam rangka pemetaan, dalam rangka penjangkauan kepada para korban terutama dan juga para saksi, ini bisa berjalan secara baik. Nah, hadir di antara kita ada 2 orang wakil ketua, Pak Maneger Nasution nanti akan menyampaikan dari naskah yang kita sudah siapkan, disambung oleh Pak Edwin nanti, bagaimana hasil temuan yang sudah didapatkan oleh LPSK, meskipun ini sifatnya belum final, karena masih interim. Itu berapa? 32. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran para rekan dari media. Mudah-mudahan dukungan dari rekan-rekan ini dapat menjadi modal bagi LPSK untuk melakukan penjangkauan dan layanan kepada para saksi dan korban ke depan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan oleh Pak Edwin atau Pak Nasution lebih dulu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya kita mulai masuk ke dalam paparan temuan dan hasil investigasi yang dilakukan oleh LPSK. Dari Pak Nas dulu, Pak Nas. Silakan Pak Nas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ketua, Pak Edwin, Wakil Ketua, dan Mas Kiki. Bersama kita juga ada tim yang ke lapangan, ada Mas Daneb dan kawan-kawan. Kawan-kawan semua dari media. Saya ingin mendahului memberikan informasi berkaitan dengan permohonan yang dari hasil kunjungan kawan-kawan Pak Edwin dan kawan-kawan ke lapangan, permohonan yang masuk ke LPSK sampai hari ini data per hari ini sudah ada yang masuk 20 permohonan ya. Dari 20 permohonan itu 16 diantaranya adalah laki-laki, 14 diantaranya adalah laki-laki, dan 6 perempuan. Dari segi usia sebetulnya juga ada dari 20 ini ada 3 pelajar, jadi masih anak-anak. Selebihnya ada 18 itu sebetulnya dalam usia dewasa. Dari 20 ini, yang sudah di BAP sebagai saksi itu ada 2. Ini kira-kira gambaran tentang pemohon yang sudah mengajukan permohonan ke LPSK untuk dijadikan terlindung. Nah, yang kedua berkaitan dengan hasil pengamatan dan temuan tim LPSK berkaitan dengan situasi Stadion Kanjuruhan. Dari beberapa temuan kawan-kawan di lapangan, memang ada CCTV. Kalau pertanyaannya ada CCTV atau tidak, LPSK memang menemukan ada 32 CCTV di 32 titik
yang semuanya dalam pantauan LPSK memang relatif berfungsi. Nah, yang kedua soal ini, kalau ada pertanyaan soal kapasitas stadionnya itu berapa? Kapasitas dari stadion itu sebetulnya dari temuan LPSK itu bisa memuat 38.054 orang penonton. Itu terdiri dari misalnya di bangku VVVIP itu ada bisa 602 orang, di tribun VIP 2.804 orang, tribun ekonomi lebih banyak 19.720 orang. Sementara total tempat duduk di stadion itu 23.126 bangku atau tempat duduk. Sementara kapasitas untuk berdiri, tempat ruang untuk berdiri, itu sebetulnya bisa 14.928 orang. Jadi totalnya bisa 38.054 orang. Kalau kita melihat misalnya situasi stadion, itu sebetulnya pintu masuk untuk masuk ke stadion itu misalnya dari pintu masuk tribun ekonomi itu ada 14 pintu masuk ya. Sementara pintu gerbangnya cukup banyak juga sebetulnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pintu gerbang. Dari segi ukuran misalnya pintu gerbang A itu luasannya sekira 5,8 meter. Pintu B, pintu gerbang B itu 5,8 meter. Pintu gerbang C 8,5 meter. Dan E 4,7 meter serta F 4,7 meter. Jadi di atas 4 meter. Maka ada yang 5 sekian meter ya. Kawan-kawan, stadion Kanjuruhan ini sebetulnya memiliki 14 tribun ya, 14 pintu keluar. Kalau tribun 1 sampai 6 itu dikenal sebagai bagian utara, dan tribun 9 sampai 14 itu dikenal sebagai tribun bagian selatan. Di stadion ini juga terdapat 2 pintu lainnya untuk kendaraan ambulan dan petugas. Nah, kawan-kawan, inilah kira-kira gambaran tentang hasil amatan, hasil pantauan, dan hasil temuan dari kawan-kawan LPSK berkaitan dengan stadion. Saya kira 2 informasi ini Pak Ketua, nanti Pak Edwin nanti dilanjutkan berkaitan dengan permohonan dan situasi stadion. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nas. Kemudian untuk pemaparan materi selanjutnya kami persilakan kepada Wakil Ketua LPSK Bapak Edwin Sartogi Pasaribu. Silakan Pak. Terima kasih Mas Kiki. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam Zoom maupun YouTube. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kronologi singkat tentang peristiwa Kanjuruhan, ya. Dan kami akan menayangkan video, salah satu video yang kami peroleh dari narasumbernya, dan video ini sebagian memang sudah juga bisa kita akses di YouTube ya, di channel YouTube. Kami sebenarnya memiliki beberapa video lainnya, tapi video ini karena diambil dari sisi VIP, jadi video ini yang paling baik penangkapan sudutnya dari semua sudut sisinya, ya, sehingga lebih tergambar suasana di dalam Stadion Kanjuruhan.
ingin kami sampaikan pada fakta video ini, ya, kami sebutkan sebagai fakta 1626. Kenapa 1626? Ini menyangkut durasi video yang pada waktu 16 menit 26 detik itu terjadi hal-hal yang cukup membuat kita miris ya. Ya, kemudian tentu ini berdampak atau menyebabkan tewasnya ratusan korban dan banyak lagi yang luka berat maupun luka ringan. Saat ini juga masih sebagian yang dirawat. Kita bisa mulai, ya, ini video sumbernya RCBFM. Pada pukul 21.49, ya, pada pukul 21.59, ini kalau berdasarkan rekaman videonya ya, rekaman videonya tanggal 21.59 di tanggal 1 Oktober, ini pertandingan dinyatakan selesai. Jadi kalau saya sampaikan 21.59 itu rujukannya adalah rekaman ya, rekaman, bukan jam di wasit atau jam di stadion, tapi perekaman pada alat rekamnya tercatat 21.59 ya. Pertandingan berakhir, wasit meniup peluit panjang. Coba kita lihat pelan-pelan ya. Pada momen ini stop. Pada momen ini kalau kita lihat di bagian tribun timur ya, nanti bisa kita lagi ulang. Di bagian tribun timur itu ada yang berwarna-warna hijau itu seperti pakai rompi ya. Kemungkinan itu steward, dan ada pergerakan dari kemungkinannya aparat dari arah selatan ke arah utara. Ya, coba cek lagi lihat. Memang gambarnya tidak cukup sempurna. Stop. Ya, gambarnya tidak cukup sempurna, tapi dari gambarnya di bagian ini terlihat ya bahwa di daerah timur itu ya, dari timur itu tribun 7 dan 8, kita lihat ada dinding biru dan dinding hitam ya. Dinding biru itu kalau nggak salah batas antara tribun berdiri ya. Yang di situ kita lihat di bagian sisi kiri ada orang-orang yang memakai rompi, kemungkinan steward, dan selain mereka steward juga ada seperti nampak orang-orang yang berseragam dan membawa tameng. Nah, itu pergerakan orang-orang yang berseragam dan membawa tameng itu dari arah selatan ya, dari arah selatan ke timur. Ya. Nah, nanti penjelasannya ada soal ini. Tapi saya mau sampaikan bahwa setelah peluit panjang, kemudian posisi penjagaan oleh steward dan oleh pengamanan TNI Polri di ring 1 dalam stadion yang seharusnya mengelilingi antara batas stadion dalam dengan penonton. Untuk di bagian timur sudah ada pergerakan dari petugasnya sehingga tidak berada di tempatnya. Next. Coba videonya. Kita di pause sebentar. Oke. Kita masuk ke menit di pukul 22 di menit ketiga, detik ke-26. 22, menit ketiga, detik ke-26, di mana setelah peluit panjang nampak seorang penonton masuk untuk yang pertama kali. Nah, itu ketika ofisial dan pemain tengah menuju
menuju penonton di tribun timur, ya kita bisa lihat ada yang melompat di dinding papan, dinding hitam itu ya, seperti ini tempat iklan ya. Oke, ada yang melompat. Nah di situ pertama kalinya ada penonton yang masuk ke area lapangan. Dan kita bisa lihat bahwa sekeliling area lapangan ini sudah tidak ada lagi steward maupun pengamanan. Ya. Next. Ya, stop. Ya, di sini malah yang masuk ke lapangan pertama itu gagal untuk bertemu atau menyalami atau menyapa dari pemain dan ofisial Arema yang berhasil masuk dan memeluk atau menyalami pemain Aremanya itu dari penonton yang kedua. Ya, penonton kedua itu di pukul 22:03 detik ke 32. Ya. Lanjut. Jadi juga jadi nampak dalam video ini tidak ada hal yang mengkhawatirkan ya. Pun maksudnya nonton diperbolehkan ya. Oke. Jadi di awal-awal kita bisa lihat jumlah penonton yang masuk itu masih di angka yang sangat kecil ya, hanya sampai terakhir itu udah 4 atau 5 penonton ya, sampai dengan yang membawa bendera mengelilingi lapangan itu juga pasti dan jumlah yang sangat kecil. Bisa kita lihat di videonya. Ya, di bagian ini di sekitar pukul 2:22 lewat 4 menit 51 detik baru terlihat sejumlah penonton merangsek dari tribun timur, kemungkinan tribun 8. Ini bisa kita lihat ya. Ya, oke. Bagian mereka seperti menyemangati pemain bola yang khususnya kiper ya, yang dipeluk, dan kemudian juga ada informasi meminta kaos, kalau nggak salah begitu, informasi begitu. Ya, tapi kalau kita lihat di sini tidak ada satu hal yang cukup mengkhawatirkan buat pemain dan ofisial. Hanya saja kawan-kawan bisa lihat di bagian tengah dari gambar yang sekarang sedang dihentikan ini ada orang pakai kaos putih, jaket hitam sepertinya. Di depannya ada orang yang sedang berlari, ya, berlari ke arah pemain di sebelah kanan kita, sebelah kanan kita kalau dari penampakan di videonya, ya, yang di garis menuju garis luar dari lapangan. Coba kita lihat pelan-pelan. Stop. Nah, ya, orang yang tadi itu seperti menyentuh atau melakukan apa terhadap pemain
di garis batas lapangan ini, ya. Ini juga masih kami dalami. Mungkin tentu keterangan dari pemain yang mengalami ini yang bisa kita ketahui apakah itu kekerasan atau apa. Ya. Kita ulang dikit. Kita ulang dikit dari tadi yang tengah itu. Ya, ya, itu gambarnya. Nah, ya, semoga bisa terlihat di gambarnya itu ya. Memang sangat cepat peristiwanya. Ya. Oke. Pemain terakhir yang masuk ke dalam ruang ganti nampak terlihat adalah Aldison Maringa ya. Ya, Aldison Maringa. Ya. Kemudian kita akan melihat pada pukul 22:05 detik ke-35 ada flare menyala di depan tribun VIP. Ya, ini dia, ya. Kemudian kita lihat ada konsentrasi massa di depan tribun VIP, ya. Lanjut. Lanjut lagi. Ada nampak bahwa massa dihalau, ya, tidak nampak terlihat jelas apakah dan sini juga masih dan terlihat ya mulai ada kekerasan dalam penghalauan tersebut ya, mulai nampak kekerasan oleh orang yang berseragam. Kita belum tahu di siapa yang ada di situ karena kita hanya melihat video, tapi kita lihat mereka adalah orang yang berseragam ya. Next. Ini di detik 22:06:25 detik itu mulai ada penghalauan dan nampak adanya kekerasan. Next. Ya, kalau lihat di sini, nanti kita akan lihat bahwa massa yang dari lapangan atau tribun sisi utara itu bergeser ke arah utara. Artinya mereka mematuhi permintaan atau perintah dari petugas untuk kembali ke tribun arah utara. Walaupun juga nampak ya, kalau kita lihat di arah tribun utara, di dekat tribun utara timur atau 67, itu juga ada massa yang masih berusaha atau masuk ke lapangan ya. Jadi ada massa yang depan VIP di lapangan hijau ini mengarah kembali ke tribun utara, dan juga nampak aktivitas foto-foto ya, baik yang di depan gawang utara maupun tempat-tempat lainnya dengan melebarkan spanduk dan lainnya.
Tapi juga kita lihat bahwa ada sebagian kecil juga dari sisi depan timur, mungkin Tribun 7 Timur yang sudah ada masuk ke arah lapangan. Next. Ya, lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat tadi ya, sebagian besar massa itu kembali ke tribunnya ke arah utara itu dengan damai ya, tidak ada benturan fisik. Next. Kita lihat nanti di video pada menit 22 lewat jam 22 lewat 8 menit 32 detik. Operator. Oke. Stop. Ya. Di jam 22 lewat 8 menit ya. Dari sekitar 24 sampai 32 detik ini nampak massa dari tribun timur antara tribun selatan antara tribun 8 dan 9 ya. Ya, arah ya ini saya bilang arah bukan asal tempatnya mereka duduk atau menonton ya. Ini mengarah ke tengah ya. Kita bisa lihat dalam video ada begitu banyak orang mengarah ke tengah. Dan kemudian oleh aparat berseragam di tengah lapangan ya, dekat garis tengah lapangan ini, kalau nampaknya pakai tameng dan pakai tongkat, ini kemudian dihalau kembali ke arah asalnya, yaitu tribun timur selatan atau sekitar tribun 8 dan 9. Kita lihat video. Di sisi lain, ketika yang di arah selatan sedang didorong, dari arah utara kembali merangsek ke arah tengah ya. Kalau depannya VIP itu tengahnya VIP atau garis tengah lapangan ya. Ya, di bagian ini kita bisa lihat beberapa kekerasan yang berlangsung oleh aparat berseragam ya, menggunakan tameng, kemudian ada pakaian seragam seperti juga pakai topi dan juga tongkat. Ya. Ini beberapa penonton yang masuk, dan kalau tadi kita lihat juga ada beberapa penonton yang seperti memprovokasi dan melempar sesuatu, kita nggak tahu apa itu. Ya. Tapi kemudian ada respon dari aparat yang berjaga, baik yang
berompi dan berhelm maupun yang sebagian besar sini terlihat adalah aparat yang memakai tameng, memakai seragam hijau yang banyak berada di sisi selatan dari lapangan, menghalau massa untuk kembali ke tribunnya. Next. Nah, sebentar. Ini mulai kita lihat dan dengar suara tembakan, ya. Tetapi letusan pertama ini kalau berdasarkan rekamannya, ini bisa tercatat sekitar waktu 22 jam 10, jam 22 lewat 9 menit 8 detik, ya. Coba kita ulang, ada dalam rekaman ini ada suara letusan, tetapi kemudian belum terlihat asapnya atau asal suara itu dari mana termasuk, ya. Tetapi suara letusannya sudah terdengar. Ya. Stop. Nah, tadi kalau Bapak Ibu sekalian mendengar ada suara satu letusan, ya, yang kemudian bisa kita dalam video ini diikuti dengan rentetan tembakan berikutnya. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa titik-titik asap, ya, yang mengarah ke tribun 9, ke tribun selatan. Sebelah kanan ini ada antara 12 dan 13. Next. Dan juga ada tembakan sepertinya diarahkan langsung ke tribun. Seperti juga di sisi utara. Ada juga tembakan yang sepertinya jatuh di lapangan. Next. Pada bagian ini yang menyelamatkan diri bukan hanya penonton atau massa, termasuk juga aparatnya juga mulai terganggu atau mengalami gangguan akibat dari asap gas air mata yang juga berada di tengah lapangan sepak bola. Ya, nanti situasinya akan kita lihat, ya, antara rentetan tembakan pertama dan rentetan tembakan kedua. Ya. Tadi yang kita lihat di video itu adalah rentetan tembakan pertama. Kita nanti akan melihat kemudian ada rentetan tembakan kedua. Maksud kami adalah rentetan adalah bahwa tembakan itu dilakukan atau kita dengar dalam waktu yang berdekatan atau bersamaan. Yuk kita lihat. Ini ada konsentrasi massa di depan gedung itu. Yang juga coba masuk ke arah gerbang yang bisa juga keluar masuk kendaraan itu.
Boleh stop. Ya, kita mundur dulu dikit. Mundur lagi dikit. Halo, Bu. Coba dimundurkan. Tadi ada hal yang mau kita terangkan. Lagi. Ya, lagi dikit. Ya, stop dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dalam gambar video, ya, di bagian bawah ada orang pakai rompi itu warna hijau atau warna kuning, ya hijau mungkin. Itu kemudian nampak pakai helm dan seperti membawa sesuatu yang panjang, mungkin senapan panjang ya. Ini orangnya di sisi kanan kalau dari penampakan kita ya, di bagian bawah ini, dan di bawahnya juga ada 2 orang lagi. Coba kita majukan sedikit. Stop. Nah, 3 orang yang sekarang kita lihat ada di sisi tengah atau kanan sedikit ini ya, 3 orang ini yang tiga-tiganya pakai rompi maju ke depan ke arah tribun timur yang tadi kita lihat seperti ada eskalasi tapi tidak dapat dengan jelas kita ketahui apa yang terjadi di tribun timur ya, tribun timur 7 sepertinya. Ya, kita lihat pelan-pelan. Orang itu maju ke depan ya sampai dengan seperti berakhir video, dan kemudian di video berikutnya kita akan lihat di waktu yang pendek ya, terjeda pendek dengan tadi ketika orang itu maju, stop ya. Itu ada 3 titik asap mengepul ya, 3 titik asap mengepul yang mengepulnya itu di depan atau di bagian depan dari para pasukan lain yang ada di bagian belakangnya. Nah, apakah ketiga orang itu yang melakukan penembakan atau kemudian seperti apa, itu tentu penyelidik yang menjawab, tetapi dari menit detik yang kami perhatikan ini berkorelasi dengan penampakan 3 orang personil keamanan berompi kuning yang tadi maju ke arah tribun timur. Gitu. Ada korelasinya, tetapi kebenarannya tentu pembuktian atau penyelidikan yang akan berusaha mengumpulkan bukti-buktinya. Next. Stop. Kalau kita lihat ya, baik di utara maupun di timur, baik di utara maupun di arah selatan, sebenarnya sudah tidak nampak massa di tengah lapangan. Ya, sudah tidak ada nampak massa di tengah lapangan. Ya. Namun kembali terdengar ada rentetan tembakan. Ya. Yang ini juga kita bisa lihat dalam gambar pada video ini ya. Kalau kami perkirakan setidaknya dari asap yang ada kurang lebih 5 titik asap ya yang mengarah, 5 titik asap yang mengarah ke tribun selatan. Ya. Di lapangan ini kita bisa menduga ada 5 titik asap yang kemudian asap ini mengarah ke tribun selatan. Apakah selongsongnya ada di lapangan atau seperti apa, kami tidak bisa menjawab, tentu penyidik akan bisa menjelaskan soal hal ini. Ingin kami sampaikan, yang tadi kami sampaikan di awal, bahwa ada jeda rentetan tembakan pertama dan kemudian tembakan kedua ini, ya, kami menghitung dari rentetan tembakan pertama terakhir dan suara rentetan tembakan pertama yang kedua itu hanya berjarak 1 menit 25
detik. Artinya pada situasi ini ya memang sangat eksesif, sangat terlihat bahwa ada penggunaan gas air mata, penembakan gas air mata yang berlebihan ya. Karena kita di lapangan juga tidak ada massa penonton yang turun ke lapangan. Next. Ya. Nah, di bagian ini baru kita lihat ada pergerakan massa dari utara ya, antara utara dan timur ya, mungkin antara 7 dan 6 ya, yang ke arah tengah ke arah masuk ke lapangan, sementara pasukan juga nampaknya aparat di sini berusaha mundur dari lapangan. Kalau kita lihat perkirakan jumlahnya dalam masa yang tengah masuk di lapangan ini, mungkin kita bisa memperkirakan itu tidak lebih dari 100 orang penonton yang ada di sini ya. Tapi tentu jumlah validnya ahlinya akan menyampaikan, tapi kami merasa bahwa jumlahnya tidak begitu mengkhawatirkan atau jumlahnya masih dalam situasi yang masih bisa harusnya dikendalikan. Next. Kemarin ini pukul balik. Iya, 1. Nah, jadi ada aksi pelemparan ya oleh massa tersebut ke arah aparat. Kita juga belum tahu apa yang dilempar, tapi ada seperti perbuatan melempar ya, atau memprovokasi aparat di yang kemudian aparatnya ini dalam posisi tengah mundur ke arah shuttle ban di depan VIP. Ya. Next. Diikuti juga dengan para tembakan, ya. Saya tembakan ke arah tengah. Beberapa dari massa itu juga ada yang berupaya untuk menenangkan. Ya, kalau kita lihat di bagian sisi kiri, ada upaya dari massa juga berusaha menenangkan massa lainnya. Lihat ada ayo gerak, ayo coba mundur sedikit. Ya, just stop. Di sini terlihat ada konsentrasi aparat dengan rompi hijau, berhelm, berseragam, dan bertameng. Ini di sebelah kiri depan VIP ya, seperti membentengi diri, dan ada lemparan-lemparan yang dilakukan oleh sebagian dari massa, tapi juga ada sebagian massa yang berusaha untuk menenangkan massa lainnya. Ya. Kemudian kita lihat di sisi utaranya tadi, di sisi selatannya, ya, ada suara tembakan dan ada asap pengepul. Coba kita lihat. Tadi kita lihat di sisi utara itu, di sisi selatan ya, sisi selatan itu tidak ada massa yang turun ke lapangan atau berada di lapangan, tapi kita mendengar dan melihat ada suara letusan dan ada arah asap ke arah tribun selatan. Ya. Di dalam gambar video ini juga kita melihat ada 3
ada 4 mobil ambulan, ya. Ada mobil ambulan paling belakang warna putih dan biru. Kemudian depan mobil ambulan ini seperti mobil K9, ada 2 mobil ambulan polisi pusdokes seperti ya di depan ini. Kemudian di depannya lagi ada 1 ambulan yang berada di bagian dalam dari stadion ini. Next. Jadi konsentrasi massa terlihat di bagian kiri dari Preti, ya, bagian utara. Di bagian utara, ya. Yuk, kita lihat ada beberapa orang yang kita menenangkan, ada beberapa upaya untuk juga membawa korban, ya. Ada gambar tadi, ada yang membawa korban untuk masuk ke ambulan. Nah, kemudian ada dihalau lagi, pukul mundur oleh aparat ke arah tribun, asalnya ke arah utara. Ini kita lihat banyak sekali suara-suara letusan dan titik-titik asap, ya. Banyak sekali suara letusan dan titik asap, baik di lapangan maupun yang mengarah ke tribun timur. Ya, tadi kita sudah lihat yang ke tribun selatan dan juga sudah terlihat tadi sebelumnya ke tembakan atau arah asap di tribun utara. Ya, next. Ya, di sini juga ada, kita lihat bahwa massa di sisi utara, ya, nampak masuk kembali ke lapangan. Ya, sementara aparat berseragam yang tadinya sudah maju mendekati sisi timur utara ini kembali mundur ke belakang, ya, mundur kembali ke arah Center Bank VIP. Ini kalau kita lihat di asap putih ini, di asap putih di bagian bawah dekat tempat medis, ya, tempat ruang tunggu medis ini, tempat tugas medis. Ini ada asap putih di depan orang pakai helm dan rompi ini, ya. Diduga inilah tempat salah satu sumber asap itu, ya, mungkin salah satu penembaknya dari peristiwa yang terjadi di lapangan ini. Next. Nah, tadi kita bisa lihat, ya, suara dan juga bersamaan dengan asapnya dan juga tembakan yang langsung mengarah pada tribun 2 atau utara, ya. Tadi kita bisa lihat jejak asapnya, ya. Kita bisa lihat jejak asapnya di sini. Tembakannya ada tembakan yang di bawah, tempat bawah di belakang gawang, dan ada yang melayang ke atas langsung ke arah tribun utara. Tribun utara di situ mungkin antara tribun 2 seperti yang lebih pas, ya, tribun 2. Ya. Ya. Sekitarnya segitu. Antara di tribun utara bisa 2, 3. Ya. Next. Nampak ada tabung gas itu yang juga mengarah ke keamanan. Kita belum tahu bagaimana nyampe ke situ, apakah ada yang melempar atau bagaimana, atau ada penembakan ke arah aparat juga di lapangan ini.
seperti kita bisa lihat ya ada tabung gas air mata itu yang dilempar balik oleh seorang massa di tengah lapangan ke arah aparat juga. Next. Ya, kita masih melihat ada kepulan asap di selatan ya. Karena di selatan ini sebenarnya situasinya cukup pandai karena konsentrasi massa terlihat di bagian utara ya. Kalau dari penampakan dalam video, situasi di selatan itu tidak seperti situasi di sisi utara ya. Artinya tidak terlihat ada massa di daerah settlement maupun di lapangan. Tetapi tetap kita lihat adanya arah asap di Tribun Selatan. Tribun Selatan itu ada dari Tribun pintu 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Yang kemudian kita dengar bahwa banyak jatuh korban jiwa dari Tribun Selatan ini. Next. Ini nampak ya di Tribun Selatan ini dari di lapangan di gawang arah selatan ini ya. Ini nampak kosong. Ya. Ada beberapa sedikit yang dari bagian 9 atau 10 di sini yang nampak melompat, tapi itu sangat kecil sekali jumlahnya. Artinya di lapangan tidak begitu nampak ada pengerahan, ada massa di lapangan. Tapi tetap kita dengar ada suara letusan, ada arah asap di Tribun Selatan. Ya, next. Itu gambaran dari fakta yang kami sampaikan sebagai fakta 1626 karena berlangsung dalam 16 menit 26 detik ya. Tadi kami sampaikan tentang posisi di timur yang ring 1 itu kosong dari pengamanan. Bisa kita lihat di slide berikutnya. Kita kasih penjelasan kenapa seperti apa seharusnya. Panitia bisa tampilkan. Jadi dalam pengamanan pertandingan, ya, dalam pengamanan pertandingan sepak bola antara Arema dan Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022 ini telah disusun atau telah disiapkan rencana pengamanan ya, yang dirumuskan dalam rencana pengamanan oleh Polres Kabupaten Malang atau Polres Malang. Coba kita lihat yang di bagian keterangan fakta 1626. Next. Next. Next.
Next. Ya, next. Ya, stop. Ya. Ya. Pada tadi keterangan yang kami sampaikan pada kronologi singkat 1626 berdasarkan video itu, ya. Sebenarnya dalam rencana pengamanan sudah diatur cara bertindak. Ya. Jadi kita lihat di angka 4, itu yang kami kutip dalam rencana pengamanan. Jadi penonton masuk lapangan setelah bubar. Itu ada cara bertindak, pasukan di ring 1 mengelilingi lapangan menghadap penonton. Nah, tadi kita lihat setelah peluit panjang, kemudian pasukan di ring 1, khususnya di bagian tribun timur, tampak terlihat sudah meninggalkan posisi penjagaannya, ya, termasuk juga steward sudah tidak lagi menghadap penonton sepenuhnya, atau kemudian steward berkumpul terkonsentrasi di sebelah bagian kiri dari foto ini, atau mungkin di depan tribun 7, ya. Itu yang kemudian sepertinya membuka ruang dan peluang buat penonton yang kita lihat kemudian masuk ke lapangan, ya, dari arah tribun 8 atau 9, ya. Yang kalau kita lihat di sini di dalam gambar ini terlihat pada gambar garis atau dinding biru dan hitam itu, pada dinding biru antara biru dan hitam itu sudah tidak ada penjagaan lagi. Nah, itu penjagaan di dalam stadion ini disebutkan sebagai penjagaan ring 1, dan itu sudah tidak ada penjagaan lagi. Ya. Di bagian kanan tabel kita bisa lihat, ya, siapa yang seharusnya bertugas di penjagaan timur itu ada di E, ya, kode E dan F, ya. Ada beberapa personil di situ, 1, 2, 3, dan 4, ada berbagai personil dari TNI dan Polri. Begitu juga di huruf F. Nah, jadi kebenarannya tentu penyidik yang akan mengetahui siapa saja berada di situ, ya, dan kemudian mengapa mereka meninggalkan penjagaannya sebelum penonton sepenuhnya selesai atau keluar dari Stadion Kanjuruhan. Next. Kemudian tadi sebagaimana kami jelaskan berdasarkan video yang nampak kita tayangkan, pada pukul 22:09:08, ya, tanpa masa di lapangan sisi utara kembali ke arah tribun utara, ya, ketika masa dari sisi utara yang ke lapangan kembali ke arah tribun utara, terdengar suara letusan pertama diikuti dengan rentetan letusan lainnya, ya. Nah, apabila kita membaca dokumen rencana pengamanan, di situ tidak kita temukan tentang alat-alat pengamanan apa saja yang disiapkan untuk dibawa oleh aparat yang bertugas, termasuk tidak ada kita temukan apakah termasuk penjelasan tentang apakah dibolehkan atau termasuk alat pengamanan atau tidak gas air mata tersebut, ya. Jadi dalam rencana pengamanan, dokumen rencana pengamanan yang ada itu tidak disebutkan, tidak diuraikan alat pengamanannya apa saja. Ya. Kalau peralatannya ada, peralatan pendukung kendaraan ada, satuannya ada, ya, satuan-satuan yang memberikan dukungan untuk pengamanan ada 2034, ya, yang membantu melakukan pengamanan dalam penyelenggaraan pertandingan antara Aremania dengan Persebaya pada malam itu, dan
bisa kami sampaikan bahwa dari 2034 itu bukan hanya dari TNI Polri, tetapi juga dari beberapa instansi atau dinas sipil ya, seperti Dishub, Satpol PP, kemudian Kesehatan, Pemadam Kebakaran, BPBD, Dinkes, dan termasuk juga Tiwet yang jumlahnya berdasarkan catatan di rencana pengamanan sekitar 250 personil. Hal lain dalam angka 2 kami tuliskan ya, bahwa memang Kapolres sebagaimana juga banyak dikutip dalam pemberitaan itu memberikan arahan kepada aparat yang melakukan pengamanan sebelum diselenggarakannya pertandingan tuh ya, kalau dalam pemberitaan ada disebutkan 5 jam sebelum pertandingan ada arahan oleh Kapolres. Dalam arahannya Kapolres melarang penggunaan senjata api ya, dan Kapolres juga mengingatkan untuk tidak melakukan kekerasan yang sifatnya eksesif, ya, berlebihan. Namun dalam arahan Kapolres tersebut tidak kita dengar adanya larangan penggunaan gas air mata. Ketika dalam kesempatan singkat kami bertemu dengan Kapolres, Kapolres juga mengakui bahwa beliau tidak mengetahui aturan FIFA yang melarang penggunaan gas air mata. Next. Ya, Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian, bila yang tadi kami sampaikan adalah video 16.26 ya, 16 menit 26 detik yang kami minta atau kami dapatkan dari sumber yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Dan ini ingin kami sampaikan keterangan berbagai pihak, korban dan saksi yang pada saat itu berada di Stadion Kanjuruhan ya, menyaksikan pertandingan atau termasuk juga yang berusaha untuk menolong para korban. Kita ini sumbernya dari berbagai macam orang dari berbagai tribun. Ya. Pertama kita mulai dari P1. P1 ini adalah kalau kami menggunakan P itu untuk memudahkan saja dari menyikat kata dari penonton. Ya. P1 posisinya di VIP, ya. Dia menyaksikan penembakan GAM atau gas air mata ke arah utara pada bagian setelban dan kemudian ke arah selatan pada bagian tribun penonton. P1 juga mengalami ketika mengangkat atau membantu korban ya berusaha dimasukkan ke dalam ambulan mengalami penolakan oleh oknum polisi. Jadi korban atau orang yang mau ditolong ini ditolak, tidak diperbolehkan masuk ke mobil ambulan Polri oleh oknum polisi tersebut. Dan kemudian P1 keluar melalui pintu VIP. Kemudian kita lihat ada P2. P2 ini ada di gerbang A. Gerbang A adalah gerbang di mana kendaraan bisa keluar masuk dari situ. Ya, gerbang A. Ada gerbang A, gerbang B, sama-sama ada gerbang besar yang bisa keluar masuk kendaraan. Sedang aja ya, kita berhenti sebentar ya. Moderator, istirahat dulu, ajan. Sambil menunggu azan selesai, kita break sebentar. Ibu, rekan-rekan media.
ke Bapak Edwin atau di Pasar itu. Untuk sementara kami break sebentar. Terima kasih.
Pak Edwin, sudah siap? Ya, Mas Siki. Baik, Bapak Ibu, break kita tutup. Kita mulai lagi dengan pemaparan dari Wakil Ketua LPSK, Bapak Edwin Partogi Pasaribu. Pada Pak Edwin, kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih Mas Siki. Ya, kita tadi sudah masuk di P1 ya. Kita sekarang di gerbang. Ada gerbang ini kodenya A. Ya. Kode A gerbang di antara VIP dan Tribun 1 Utara. Ya. Itu ada keterangan dari P2. P2 adalah seorang relawan medis ambulan milik Yayasan Sosial, ya, yang ketika itu berada di gerbang A. Keterangan yang kami sebagian himpun dalam konversi pers ini, bahwa ketika berusaha menolong korban dan membawa ke dalam ambulan, ia sempat dipukul oleh oknum aparat, termasuk terdapat gas air mata yang jatuh di atap mobil ambulan ketika itu, ya, di gerbang A tersebut. Ambulan itu kemudian berhasil keluar dari gerbang A, ya, membawa 6 orang korban. Salah satu dari ke-6 korban itu meninggal dunia, dan yang meninggal dunia adalah seorang yang masih berusia anak. Kemudian ada keterangan dari P3. P3 ini berada di Tribun 2. P3 sempat merekam peristiwa yang terjadi di lapangan dari Tribun 2, ya. Termasuk juga mengatakan bahwa penembakan gas air mata ke arah bagian selatan, ya. Dia juga merekam ada oknum TNI dalam rekaman tersebut yang sedang terlihat menyeret seorang supporter. Mendengar suara ledakan dan melihat asap di pintu keluar 2 yang menyebabkan massa yang berada di bagian pintu keluar 2 itu, kalau kita lihat kanjuran itu, pintu keluar itu melalui tangga turun, ya, yang menurut kami juga cukup curam, ya. Itu dia melihat kemudian massa itu berbalik, ya, menyelamatkan diri kembali ke arah atas. Jadi kalau kita mau keluar dari stadion itu pintunya ada di bawah menuruni tangga, dan ini karena dia masih berada di atas pintu, dia mendengar, ya, ada suara tembakan, ada suara letusan di pintu keluar 2 itu yang menyebabkan massa berhamburan kembali ke arah atas. P3 sempat berusaha mengamankan atau menyelamatkan diri dengan bersandar pada di bagian tembok atas dari Tribun 2, dan dia juga melihat ada asap yang berasal dari arah luar stadion masuk ke dalam stadion. Tentu kami juga belum bisa menyimpulkan apakah asap itu berasal dari tembakan dari luar stadion atau asap dari dalam stadion yang kembali masuk dihembus angin ke dalam stadion. Di selanjutnya ada P4. P4 ini merekam suasana di pintu keluar 3. Ya, rekamannya ini sempat viral di media sosial, ya. Dan sama-sama pernah kita dengar, hal yang juga menjadi perhatian
media massa termasuk masyarakat tentang isu penculikan. Ini rekaman ada di pintu keluar 3, bukan pintu keluar 13, ya. Dan P4 juga berhasil keluar setelah sebelumnya juga sempat terjatuh karena pagar di sisi tangga turun itu goyah, ya, walaupun tidak sepenuhnya patah atau rubuh. Itu membuat P4 ini kemudian melompat ke arah ruang kosong dekat toilet, ya, di situ samping sisi kanan, ya, ada toilet, ya, di pintu 3 itu, yang kemudian dari sisi ruang kosong situ, di ruang itu, di lorong itu, dia mengambil gambar suasana di pintu keluar 3. Dan dia berhasil menyelamatkan diri melalui pintu keluar 3 beserta temannya yang mengalami luka pada kakinya. Kemudian ada keterangan P5. P5 ini ada di posisi tribun 4. Ya. P5 ada posisi tribun 4. Ya. Dia melihat, menyaksikan tembakan ke arah penonton yang duduk di bagian ke arah penonton duduk bagian timur, dan bagian penonton tribun 4 berdiri, itu ada tembakan gas air mata yang kemudian dilempar kembali oleh supporter di tribun berdiri keluar tuh selongsong dari gas air mata tersebut. Kemudian menyelamatkan diri melalui pintu 3, ya, pintu 3 yang terbuka. Saat berada di parkiran motor, dia menyaksikan petugas menembakkan gas air mata ke arah udara. Namun hal yang menurut dia unik dan menarik karena tembakan itu seperti berbelok. Jadi pelurunya tidak melesat sebagaimana lazimnya, tapi menurut saksi tersebut selongsong atau tembakan itu arah peluru itu seperti bisa berbelok. Ya, hal ini juga masih perlu dikonfirmasi atau dibuktikan lewat penelitian atau lewat penyidikan. Kemudian ketika dia berada di area parkiran, ya, dia juga menyaksikan adanya tembakan gas air mata dari arah VIP ke arah mereka, ke arah tempat parkiran tersebut. Kemudian kita lihat ada P6. P6 ini ada di tribun 7, ya. Dia menyaksikan tembakan gas air mata ke arah tribun 7 bagian penonton, keluar juga, dia kemudian keluar melalui pintu 7 yang terbuka, dan kemudian dia pingsan, ya. Dan dia berusaha keluar dari pintu 7, ya. Berusaha keluar dari pintu 7, namun dia kemudian pingsan, dan tahu-tahu dia sudah berada di luar stadion. Jadi P6 ini tidak tahu bagaimana dia keluar stadion, karena dia ketika hendak keluar dari pintu 7 sudah pingsan dan tersadar sudah berada di luar stadion. Kemudian P7 ada di tribun 10, menyaksikan tembakan gas air mata ke arah tribun 10. P7 ini sempat pingsan, saat tersadar sudah berada di tribun 10 duduk, ya, kemudian kemudian keluar melalui pintu F, pintu keluar mobil F, ya. Dalam gambar kita bisa lihat ada F itu juga pintu keluar gerbang yang bisa seperti keluar masuk mobil, ya, itu lebih besar dibanding pintu tribun. Kemudian F ini sebenarnya P7 menonton pertandingan ini bersama 4 temannya. Dia masih berusia remaja, masih duduk di bangku SMA, ya. 1 dari 3 temannya kemudian ditemukan atau diketahui meninggal dunia dari peristiwa ini. Ketika dia keluar dari
pintu F tersebut, dia berhasil ketemu 2 teman lainnya, dan dia juga dengan inisiatifnya membantu beberapa korban yang terlihat kepayahan atau pingsan, ya, dengan membopongnya dengan beberapa orang lainnya. Sempat mereka membopong orang tersebut ke arah VIP, ke arah pintu VIP, ya. Yang kita lihat ada di garis, ada warna blok biru di P1 itu, dari arah situ, ya, di arah situ, dan kemudian di situ ketika mengangkat korban dan minta pertolongan malah mendapatkan kekerasan. Kekerasan itu berhenti karena dia mengaku sebagai keluarga besar PNI. Kemudian ada P8 yang juga berada di tribun 10, ya. P8 ini sempat lompat ke arah lapangan dan mendapatkan tendangan dari oknum TNI. Kemudian ada juga keterangan dari P9 yang juga ada di tribun 10 menyaksikan tembakan gas air mata ke arah tribun selatan, dan dia menyelamatkan diri dari pintu tribun 10 yang terbuka. Terbukanya 1 daun pintu, ya. Membantu evakuasi korban di pintu 11 dan 12, termasuk P9 ini turut membantu mengevakuasi almarhum Brigadir Andik. Brigadir Andik yang Bribka Andik Purwanto yang sempat dilihat oleh P9 itu terlihat lemas di pintu keluar 11. Kemudian kita beralih ke P10. P10 menyaksikan tembakan gas air mata ke arah tribun 11, bagian supporter, dan menyelamatkan diri dari pintu 11. Kemudian dia pingsan karena berdesak-desakan, dan saat tersadar sudah berada di rumah sakit Wafa. Kemudian kita melihat P11 dan P12, ini ada di tribun 12, menyaksikan tembakan gas air mata ke arah tribun 12 sebagai supporter, kemudian mencoba keluar dari pintu 12, namun tidak berhasil karena telah bertumpuk manusia, ya. P10 pingsan, ya, P10 yang pingsan tadi sempat dibantu oleh P11 ini. Jadi keterangan P10 yang pingsan itu dibantu oleh, di dalam keterangan P11 dia yang membantu, dibantu P11, dan keterangannya menuju ambulan. Sempat mereka yang membantu ini mengalami pemukulan dan dihardik oleh oknum polisi. Selanjutnya P10 juga dilarikan ke rumah sakit. Kalau di keterangan di rumah sakit Kanjuruhan, di keterangan P10 dia tersadar di rumah sakit Wafa. Jadi ini P11 adalah orang yang membantu P10 yang tadi kita sampaikan pingsan ketika berdesak-desakan. Kemudian terakhir adalah P13. P13 seorang pemuda tertembak oleh gas air mata itu di bagian dada, ya. Dan kemudian dia sempat lempar balik lagi gas air mata tersebut ke arah lapangan. P13 ini juga berusaha melindungi seorang ibu yang membawa seorang balita, ya, untuk keluar dari tribun tersebut. P13 ini berada di tribun 13, ya, dan tangannya melepuh karena tadi melempar kembali gas air mata, dan berhasil menyelamatkan diri dari pintu D. Pintu D, kita bisa lihat pintu D itu. Pintu D itu gerbang yang bisa keluar masuk mobil juga. Ini adalah kesaksian dari berbagai orang, dari posisi masih dari berbagai tribun dan dari berbagai posisi, ya, termasuk tadi yang saya sampaikan di gerbang A seperti relawan medis. Next.
Pak Nasution bisa lanjutkan ini? Lanjut Pak, Pak Edwin. Oke. Ya, kita beberapa hari lalu, kalau nggak salah tanggal 11, mendengar berita duka cita salah satu korban peristiwa Kanjuruhan yang sejak peristiwa sampai kemudian meninggal dunia itu dalam penanganan di ruang ICU Rumah Sakit Kota Malang. Kami berduka cita atas berpulangnya almarhumah. Pada kesempatan kami di Kota Malang, kami juga sempat membesuk almarhumah ya. Ini keterangan jelas almarhumah dan memang kami melihat di rumah sakit RSUD Kanjuruhan maupun di rumah sakit RSUD Kota Malang ada beberapa orang yang masih dalam penanganan di ICU. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan memberikan tempat yang terbaik buat seluruh korban Kanjuruhan. Kita juga melihat bahwa ada hal yang menarik dari korban-korban luka di Kanjuruhan, yaitu pada mata mereka terlihat ada pendarahan memerah pada bagian mata. Kemudian juga ada iritasi di bagian muka dan dada. Kami tidak mengetahui apa yang menyebabkan mata merah dan iritasi tersebut, walaupun ini gejala umum dari mereka yang kabarnya terkena gas air mata. Namun seperti memang perlu pendalaman ya tentang kandungan dari gas air mata tersebut, ataukah termasuk juga keterangan yang sudah kita dengar bahwa beberapa gas air mata tersebut ternyata sudah kadaluarsa. Nah, dari data yang kami himpun, yang meninggal dunia adalah 131 ya. Jadi 131 ini termasuk saudara Helen Presila ya, yang sebelumnya itu sudah beredar angka 131 dari ketika kami bertemu dengan TGIPF ya, tim gabungan independen pencari fakta, dan menyampaikan bahan presentasi yang kami sampaikan juga pada hari ini. Itu mereka sampaikan bahwa pada saat itu sebelumnya angkanya ada 131 orang meninggal, namun sebenarnya yang benar adalah 130 yang meninggal ya pada tanggal 11 kalau salah ya. Pada tanggal 11 Oktober 2022, dan kemudian ditambah dengan almarhumah Helen Presila, jadi total jumlah korban meninggal adalah 131 orang. Ini data yang juga bisa kita lihat dari data dinas dari provinsi yang menyampaikan tentang jumlah korban meninggal dalam peristiwa Kanjuruhan. Ya. Ada laki-laki itu ada anak dan dewasa, anak 30 orang yang laki-laki, anak laki-laki 30 orang, laki-laki dewasa ada 51 orang. Ya. Ada yang tidak diketahui ini 8, belum diketahui usianya berapa ya. Kemudian perempuan, ada anak perempuan yang meninggal sebanyak 9 orang, dan dewasa sebanyak 31 orang. Ya. Dan tidak diketahui usianya ada 2 orang. Kemudian dalam penelusuran kami kemudian mendapatkan informasi keterangan dari para pihak, termasuk mereka yang pada saat itu menonton dan menjadi korban. Ada informasi keterangan yang kami dapatkan, ternyata tidak semua korban luka itu ke rumah sakit. Artinya data korban luka
ringan dan sedang ini, mungkin kalau seluruh korban itu ke rumah sakit, mungkin melebihi angka yang tercatat di rumah sakit, yang tercatat adalah 557 orang. Kemudian hal lain juga yang informasi atau keterangan dari kami peroleh dari para korban, ada korban yang memilih pulang dari rumah sakit karena ketika malam peristiwa atau dini hari tersebut mereka tiba kasihan melihat begitu banyaknya korban yang masuk ke rumah sakit. Jadi karena iba dan kasihan melihat begitu banyak korban yang masuk rumah sakit, korban ini yang sebenarnya tengah dirawat di rumah sakit juga lebih memilih pulang atau dirawat sendiri di rumah untuk memberi kesempatan kepada korban lainnya yang menurut dia lebih parah kondisinya untuk dirawat di rumah sakit. Namun beberapa konsekuensinya ternyata setelah mereka pulang, sakit yang mereka alami kambuh ketika di rumah. Ketika di rumah kambuh. Nah, tadi saya sudah sampaikan ada pendarahan pada mata, iritasi pada wajah dan dada dari mereka yang mengalami yang terkena gas air mata tersebut. Dan bisa kami sampaikan bahwa sejauh informasi yang kami peroleh, almarhumah Helen merupakan satu-satunya korban meninggal saat dalam penanganan di rumah sakit. Informasi yang kami peroleh dari rumah sakit, baik di Kanjuruhan maupun rumah sakit di Kota Malang, sebelumnya tidak ada korban meninggal ketika dalam penanganan di rumah sakit. Namun memang kami melihat sendiri secara langsung dan mendapatkan informasi dari dokter yang merawatnya, memang kondisi almarhumah ini cukup berat ketika itu, sehingga memang ditempatkan di ICU. Ya. Tadi juga sudah kami sampaikan dalam kesaksian dari para penonton dan pihak yang ada di lapangan bahwa terdapat informasi upaya menolong korban, ya menolong korban itu dihalang-halangi oleh oknum aparat. Next. Ya, hal lain yang menjadi perhatian kami dan juga teman kami ya, kami mendengar bahwa pada setiap pertandingan Arema umumnya ada peran announcer Arema yang biasanya cukup berpengaruh untuk menenangkan massa. Nah, pada peristiwa 1 Oktober 2022 ini, dari informasi yang kami himpun, kami tidak mendapatkan keterangan adanya peran dari announcer Arema yang biasanya berperan untuk menenangkan massa. Kemudian, dari informasi yang kami himpun, terdapat 2 anggota polisi yang meninggal. Ya. Berdasarkan keterangan saksi, keberadaan terakhir keduanya berada di tempat mereka bertugas ya melakukan pengamanan. Jadi tadi ada di pintu keluar 11 dan kemudian salah satunya ada yang di pintu keluar 11 ada Bribka Andik Purwanto yang terlihat lemas oleh saksi ya, dan kemudian ada Bribtu Fajar Yoyo Pujianto yang juga ada saksi yang melihat dia lemas di tribun 12, di tribun 12, di tribun 12. Kalau kami lihat dari asal Polres mereka dan penempatan pengamanan yang harusnya mereka lakukan, memang mereka berada di tempat pengamanan di gate tersebut. Bribka Andik Purwanto ini penugasannya di kalau berdasarkan asal kesatuan Polres ya, ini di gate 10 ya. Sementara kalau Bribtu Fajar, kalau kami melihat dari asal satuannya ya, satuan Polresnya dia memang kemungkinan bertugas di gate 12. Kemudian seperti disinggung di awal tadi sebelumnya bahwa ada rumor penculikan,
bisa kami sampaikan bahwa peristiwa penculikan itu tidak ada. Ya. Yang ada adalah pada Senin 3 Oktober 2002, pemilik akun TikTok Kevin Bottom itu dijemput oleh lebih dari 4 orang dengan dua mobil minibus, ya. Kemudian dia dibawa ke kantor polisi Polres Kabupaten Malang dan diminta keterangannya sebagai saksi atas perkara pasal 359 dan 360. Ya. Apakah tidak mengalami kekerasan selama proses dijemput oleh aparat tersebut dan diperiksa di Polres selama kurang lebih 2 jam dari jam 16 sampai jam 18 dan kemudian diperbolehkan pulang dan handphonenya sempat dipinjam untuk ditransmisi oleh penyidik. Next. Ya, ini beberapa catatan kami terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi atas peristiwa yang sangat memilukan ini di tragedi Kanjuruhan, ya. Pelanggaran yang kami maksud adalah pelanggaran tentang peraturan FIFA dan regulasi keselamatan keamanan PSSI tahun 2021. Ya. Kalau kita lihat pada regulasi keamanan dan keselamatan PSSI 2021, itu ada pasal 21 tentang pintu dan gerbang, ya, yang menyatakan di ayat 1 huruf A, ya, bahwa semua pintu keluar dan gerbang di stadion dan semua gerbang yang mengarah dari area penonton ke area bermain, ya, tetap tidak terkunci, diawasi dan dijaga oleh steward saat nonton berada di stadion. Kemudian pada huruf B, masing-masing pintu dan gerbang ini dijaga setiap saat oleh steward yang ditunjuk secara khusus untuk menjaga dari penyalahgunaan dan memastikan rute evakuasi jika terjadi situasi darurat. Pada huruf C ditegaskan kembali, tidak ada pintu atau gerbang yang dikunci dalam keadaan apapun. Ya, jadi dari pasal 21 ini bisa kita refleksikan pada peristiwa tragedi Kanjuruhan, ya. Apakah pintu keluar itu terkunci atau tidak, atau sebagian terkunci dan sebagian terbuka, ya. Apakah ada pengawas atau steward yang berjaga, ya. Dan hal ini tentu kita akan melihatnya juga dalam proses hukum yang berlangsung. Kemudian di peraturan FIFA Stadium Security and Safety Regulation Artikel 19 ini disebutkan bahwa dilarang menggunakan senjata api atau gas, ya, untuk mengontrol kerumunan. Jadi itu memang dilarang digunakan. Namun larangan yang ada pada regulasi FIFA ini sebenarnya tidak sebatas penggunaan senjata api atau gas, ya. Pada bagian yang lain, ya, dari peraturan pasal 19 ini disebutkan seminimal mungkin termasuk tidak menggunakan item agresif seperti helm, penutup wajah, tameng, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga bisa kita lihat di pasal 22 tentang penempatan personil keselamatan dan keamanan yang kami garis bawahi di angka 5, ya, bahwa
semua steward harus memahami situasi stadion, terutama prosedur keselamatan, darurat, dan evakuasi. Next. Ya, ini bagian saran proses hukum yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, bahwa saat ini terdapat 2 laporan polisi LPA dengan nomor 31 dan laporan polisi model A dengan nomor 32. Laporan polisi yang LPA nomor 31 ini terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 170 tentang barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Dan juga pasal 212, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum karena perlawanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Kemudian yang sama-sama kita ketahui pada LPA nomor 32 ini penerapan pasal 359 dan 360 yang kemudian Kapolri sudah mengumumkan adanya 6 tersangka. Pada pasal 359 itu untuk jadi pengetahuan bersama, yaitu kelalaian yang menyebabkan kematian, ya. Sementara pada pasal 36 adalah kelalaian yang menyebabkan luka berat, ya. Nah, kami menyampaikan bahwa laporan model A merupakan laporan yang dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui menemukan langsung dari peristiwa yang terjadi. Jadi di kepolisian ada dikenal laporan LPA dan LPB. Kalau LPA itu pelapornya polisi, kalau LPB itu pelapornya masyarakat. Dari aspek urutannya dalam peristiwa Kanjuruhan, Polri terlebih dahulu menerbitkan LP nomor 31 tentang pengeroyokan dan melawan petugas, ya, 21212. Sementara peristiwa Kanjuruhan yang telah mengakibatkan meninggalnya 131 orang, ya, dan lebih dari 500 orang mengalami luka, idealnya LP yang diutamakan adalah pasal yang dapat mengungkap peristiwa yang menimbulkan jatuhnya korban meninggal dan luka-luka. Kedua, konstruksi perbuatan dan pasal yang disangkakan belum menjangkau rumusan pidana terhadap jatuhnya korban mereka yang dalam kategori usia anak. Next. Next. Selanjutnya. Ya. Kami menyarankan kepada penyidik, ya, untuk mendalami dugaan tindak pidana lain selain yang tadi sudah ada proses penyidikannya, ya, yaitu terkait dengan 359 dan 360. Tentu saat ini tengah berproses, ya, dan kita akan tunggu bagaimana proses penyidikannya. Yang ingin kami tambahkan adalah, atau ingin kami sarankan, rekomendasikan adalah penerapan pasal 351 dan 354 tentang penganiayaan. Jadi penganiayaan dalam hukum pidana itu tidak hanya terkait dengan serangan secara langsung, ya, tapi termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang lain.
dan penggunaan gas air mata itu secara langsung ya menyebabkan sesak napas yang berdampak kemudian sampai dengan ada yang meninggal dunia, walaupun bukan dalam maksud kami menyimpulkan bahwa kematian diakibatkan oleh gas air mata, ya. Tapi yang jelas bahwa semua atau orang yang mengalami gas air mata pada peristiwa kanjuruhan yang kami dengar keluhannya adalah sesak napas, pendarahan pada mata, dan iritasi kulit. Jadi merusak kesehatan orang lain ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP, dan kalau perbuatan itu sengaja dilakukan, itu rumusannya ada di pasal 354 KUHP. Dan yang lain yang tidak bisa diabaikan dari fakta atau juga keterangan termasuk juga video yang beredar, bahwa juga ada tindakan beberapa petugas yang secara bersama-sama melakukan kekerasan kepada korban. Ya. Kemudian juga termasuk adanya pengerusakan ya, terhadap beberapa barang. Jadi ada tindakan juga yang kita tidak bisa sampingkan, ada informasi beberapa mobil milik Polri maupun milik masyarakat yang mengalami kerusakan, ya, yang itu juga tentu pelakunya harus dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Ya. Kemudian kami mengingatkan bahwa pada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ada diatur ya tentang bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau terus serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bahwa dilaporkan dari peristiwa kanjuruhan ini ada 32 anak meninggal dunia dan yang lainnya juga mengalami luka berat dan ringan. Ya. Penggunaan gas air mata ini mestinya disadari akan berdampak pada kesehatan, terlebih lagi kepada anak di bawah umur. Kami juga dari informasi keterangan yang kami himpun dari para saksi korban, bahwa ada upaya menghalang-halangi korban mendapatkan penanganan medis, ini ada rumusan pidananya pada pasal 421. Ya. Dan juga penyelenggaraan ya, yang meninggalkan pintu keluar sehingga tidak terpenuhinya kewajiban keamanan dan keselamatan, ini juga bisa mungkin dirumuskan sebagai pelanggaran atas pasal 103 Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Ya. Hal-hal ini mungkin menjadi bahan masukan kepada penyidik, apakah selain pasal 359 dan 360 yang saat ini sudah ditetapkan tersangkanya dan pasal 170 dan pasal 212 yang saat ini tengah berproses penyidikannya, selain pasal itu mungkin saja beberapa pasal-pasal ini dari peristiwa yang ada dan fakta keterangan yang dihimpun itu bisa dirumuskan tindak pidana yang lain untuk menuntut pertanggungjawaban dari setiap pelaku pidananya. Next, selanjutnya saya beri kepada Pak Ketua LPSK, Pak Hasto Atmojo-Suroyo, untuk menyampaikan bagian penutup, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Edwin dan Pak Nasution. Rekan-rekan sekalian, di awal tadi saya sampaikan bahwa LPSK belum selesai dengan pekerjaan untuk melakukan investigasi maupun assessment terhadap saksi dan korban yang memang merupakan mandat utama kita. Kalau ada hal-hal yang nampaknya itu adalah berkaitan dengan apa? Semestinya adalah tugas dari aparat penegak hukum misalnya, ya sifatnya ini adalah rekomendasi yang tentu saja harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Next, ini apa?
kesimpulan yang bisa kita ambil dari kerja LPSK sampai saat ini tentang prakondisi ya. Yang pertama, penyelenggara tidak melaksanakan simulasi pengamanan pertandingan sehingga patut diduga penyelenggara tidak siap menghadapi situasi yang terjadi pada 1 Oktober 2020 tersebut. Hal ini dapat kami temukan bahwa dari dialog dengan para aparat penegak hukum, baik Polres maupun juga panitia, bahwa memang tidak ada simulasi lebih dulu. Yang kedua, penyelenggara pertandingan tidak mematuhi peraturan PSSI pasal 21 dan pasal 22. Dan ketiga, aparat keamanan tidak mematuhi peraturan FIFA pasal 19. Ini tentang larangan untuk membawa ataupun menggunakan senjata api maupun gas, termasuk gas air mata di sini. Bahkan kita mendengar bahwa Kapolres mengatakan tidak tahu bahwa ada larangan itu dari FIFA. Berikutnya tentang fasilitas stadion. Pertama, meskipun pintu keluar stadion terbuka, namun tidak layak sebagai jalur bagi penonton atau massa yang berjumlah besar untuk keluar dari dalam stadion pada waktu bersamaan. Lebar daun pintu berukuran 1,4 meter, dikurangi 5 cm tiang. Jadi ini tentu saja sangat tidak proper, sama tidak layak untuk jalur evakuasi. Yang kedua, tidak adanya jalur evakuasi dan sensor asap di dalam stadion. Kami juga mengunjungi stadion, jadi kami memeriksa juga fasilitas yang ada di stadion, dan ini adalah kesimpulan yang kami temukan. Next. Penanganan terhadap korban. Secara umum pemerintah daerah melalui rumah sakit, RSUD, dan rumah sakit swasta, serta berbagai relawan telah berusaha keras dan optimal dalam memberikan penanganan kepada para korban, dan upaya-upaya yang telah dilakukan patut diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Misalnya ini pihak rumah sakit sebenarnya sudah menyediakan ambulans ya, tetapi rupanya memang tidak ada permintaan pengerahan ambulan ini dari panitia maupun dari aparat keamanan untuk ikut membantu evakuasi para korban ini. Terdapat informasi dari berbagai sumber bahwa oknum aparat keamanan menolak memberikan pertolongan kepada korban yang luka, yang meminta pertolongan, serta adanya tindakan oknum aparat keamanan yang terus saja melakukan tindakan kekerasan kepada orang-orang yang menolong korban. Bahkan kekerasan tersebut menyasar kepada relawan medis. Ini ada beberapa keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa ketika dia akan menolong korban yang lain, itu justru mengalami dihalang-halangi oleh aparat dan juga mengalami pemukulan. Pelaksanaan pengamanan. Pertama, rencana pengamanan yang telah dibuat oleh Polres Kabupaten Malang tidak sepenuhnya terimplementasi dalam praktik di lapangan. Yang kedua, tidak ada satupun petugas yang berjaga pada setiap pintu saat pertandingan usai. Penumpukan supporter di depan pintu keluar seharusnya terpantau oleh CCTV, namun tidak diikuti dengan upaya membuka pintu secara keseluruhan, sehingga penonton yang ada di dalam itu bisa segera dievakuasi atau mengevakuasi diri ketika terjadi penyemprotan atau penembakan gas air mata. Ketiga, penggunaan gas air mata telah menimbulkan kepanikan dan konsentrasi massa di pintu keluar yang menyebabkan orang-orang mengalami kekurangan oksigen, sesak nafas, lemas, hingga berakhir kematian. Bahkan kematian ini juga ada yang ditimbulkan karena terinjak-injak oleh penonton yang lain. Next.
Proses hukum. Proses hukum yang saat ini berjalan hendaknya berfokus pada peristiwa yang menyebabkan ratusan korban luka dan meninggal, 132 orang korban. Proses hukum yang berjalan harus dapat menjawab siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Selain itu, penegak hukum sepatutnya tetap memperhatikan kaidah-kaidah norma hukum dalam penanganan, dalam penyelidikan, penyidikan, misalnya mengenai tata cara pemeriksaan saksi atau penyitaan barang, sehingga akuntabilitasnya dapat dipercaya oleh publik. Saudara-saudara sekalian, masih ada? Rekomendasi. Yang pertama, memberikan jaminan keamanan bagi para saksi dan korban untuk membangun kepercayaan kepada saksi dan korban bahwa mereka memiliki peran yang penting untuk mengungkap peristiwa yang terjadi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan ini. Karena kalau ada tekanan, ada ancaman dan sebagainya, tentu saja saksi kemudian akan tidak berani memberikan kesaksian secara benar. Kedua, memberikan pemahaman kepada para korban bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan restitusi atas peristiwa pidana yang mengakibatkan kerugian bagi para korban. Tentang restitusi ini memang adalah salah satu mandat dan peran yang diberikan oleh negara kepada LPSK, bahwa LPSK mempunyai tugas untuk melakukan penilaian restitusi atau ganti rugi yang akan dituntutkan pada pelaku tindak kejahatan tentang kerugian-kerugian yang diderita oleh para korban. Baik itu kerugian fisik, baik itu kerugian kehilangan harta benda, dan sebagainya. Oleh karena itu, apabila nanti terjadi proses hukum terhadap para tersangka, pelaku kejahatan, di dalam hal ini ada pasal pidana yang menjerat mereka, kemudian terjadi proses peradilan, para korban ini sebenarnya berhak atas restitusi yang bisa dimintakan kepada LPSK penilaiannya. Kemudian LPSK akan berkoordinasi dengan kejaksaan agar penilaian tersebut bisa dimasukkan ke dalam tuntutan jaksa penuntut umum, dan kemudian diputuskan oleh hakim kira-kira pelaku itu apakah diharuskan membayar restitusi, dan kalau diharuskan jumlahnya berapa, apakah senilai dengan penilaian yang dilakukan oleh LPSK atau tidak. Yang ketiga, perlu didalami materi gas air mata di peristiwa Kanjuruhan yang menyebabkan perdarahan mata, iritasi kulit, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Memang ini terjadi beberapa perbedaan yang kita lihat ya di gas air mata yang biasanya ditembakkan oleh aparat penegak hukum dalam demonstrasi mahasiswa dan sebagainya, kok eksesnya tidak separah ini. Nah, ini apakah karena sekedar daluarsa saja atau apa, ini perlu diinvestigasi lebih lanjut. Keempat, audit secara menyeluruh fasilitas sarana dan SOP stadion di seluruh Indonesia agar memiliki standar keamanan yang tinggi dan mengantisipasi kejadian-kejadian darurat. Tempat penyelenggaraan pertandingan harus memenuhi persyaratan keamanan, baik huru-hara maupun bencana
hormati Pak Ketua LPSK Bapak Astuan Mojosroyo, Wakil Ketua LPSK Bapak Edwin Parsugi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK Bapak Manajer Nasution. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Terima kasih pada teman-teman dari media yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam Zoom meeting terkait konferensi pers LPSK perihal tragedi Kanjuruhan Malang. Ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh LPSK yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua dan Wakil Ketua. Kepada Pak Ketua, kami persilakan. Ya, terima kasih Kiki. Para Wakil Ketua yang terhormat, Pak Edwin Partogi dan Pak Manager Nasution, selamat pagi. Pagi, Bapak. Ya, rekan-rekan dari media, saya mohon maaf ini konferensi pers harus kita lakukan melalui Zoom karena sebagian memang sedang di luar kota kami. Sementara ini perlu segera kita sampaikan. Bahkan kemarin ketika kami bertemu dengan tim TGIPF di kantor Menko Polhukam, karena ada pertemuan lain kami kemudian tidak sempat bahkan untuk doorstop dengan kawan-kawan media. Nah, pagi ini kita akan menyelenggarakan satu konferensi pers meskipun lewat daring. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya memulai, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk berhenti sejenak dan mengirimkan doa kepada para korban tragedi Kanjuruhan yang meninggal dunia. Mudah-mudahan para korban ini mendapat tempat yang selayaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang terluka baik luka berat maupun luka ringan segera bisa dipulihkan dan bisa beraktivitas kembali. Begitu juga pada keluarga yang ditinggalkan, semoga bisa menerima dengan tabah, sabar dan tawakal bahwa ini adalah juga takdir Tuhan. Saya minta kita waktu sejenak untuk berdoa, paling tidak yang beragama Islam mengirimkan Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Saudara-saudara sekalian, sehubungan dengan tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan karena ada pertandingan antara Persebaya dengan Arema Malang yang kemudian terjadi ekses yang demikian tragis bagi para supporter, di mana ada sejumlah orang meninggal, tepatnya adalah 131 orang meninggal, 23 orang luka berat, dan 523 orang luka ringan. Di samping ada 47 orang yang masih menjalani perawatan, dan kemarin kita baru mendengar juga ada satu lagi korban yang meninggal di rumah sakit. Ini tentu saja memprihatinkan kita semua. Ini adalah tragedi yang dialami bukan hanya di dunia sepak bola, tetapi juga bagi bangsa Indonesia dan seluruh dunia. Saya kira ini satu tragedi yang patut kita renungkan, patut kita prihatinkan, dan kita harapkan ke depan tidak akan terulang lagi. Saudara-saudara sekalian, LPSK sudah menurunkan tim langsung ke Malang untuk melakukan pemetaan, menemui beberapa korban yang sudah bisa dijangkau, dan juga menemui rekan-rekan kita yang merupakan jejaring LPSK, diantaranya adalah koalisi advokat, ada koalisi masyarakat, dan juga organisasi Arema sendiri, serta berkunjung ke kepolisian, dalam hal ini Polres maupun Polda. Memang pekerjaan LPSK ini belum selesai. Jadi laporan LPSK ini masih sifatnya interim report. Oleh karena itu,
ini belum kerja final dari LPSK, bahkan LPSK sampai sekarang masih standby di Malang, dan ada posko yang kita buat di sana, dan ada tenaga dari LPSK yang standby di Malang. Saya kira hari ini juga akan ada pergantian tim, karena yang sudah di sana ini cukup lama, harus segera kembali dulu, diganti oleh tim lain yang mudah-mudahan kalau tidak hari ini, besok akan berangkat. Nah, saudara-saudara dari media, kami harapkan juga bisa berkomunikasi dengan tim kami yang ada di Malang, yang memang memerlukan dukungan, baik informasi maupun kolaborasi dan koordinasi, sehingga pekerjaan kami di lapangan dalam rangka pemetaan, dalam rangka penjangkauan kepada para korban terutama dan juga para saksi, ini bisa berjalan secara baik. Nah, hadir di antara kita ada 2 orang wakil ketua, Pak Maneger Nasution nanti akan menyampaikan dari naskah yang kita sudah siapkan, disambung oleh Pak Edwin nanti, bagaimana hasil temuan yang sudah didapatkan oleh LPSK, meskipun ini sifatnya belum final, karena masih interim. Itu berapa? 32? 32. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran para rekan dari media. Mudah-mudahan dukungan dari rekan-rekan ini dapat menjadi modal bagi LPSK untuk melakukan penjangkauan dan layanan kepada para saksi dan korban ke depan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan oleh Pak Edwin atau Pak Nasution lebih dulu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya kita mulai masuk ke dalam paparan temuan dan hasil investigasi yang dilakukan oleh LPSK. Dari Pak Nas dulu, Pak Nas. Silakan Pak Nas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ketua, Pak Edwin, Wakil Ketua, dan Mas Kiki. Bersama kita juga ada tim yang ke lapangan, ada Mas Daneb dan kawan-kawan. Kawan-kawan semua dari media. Saya ingin mendahului memberikan informasi berkaitan dengan permohonan yang dari hasil kunjungan kawan-kawan Pak Edwin dan kawan-kawan ke lapangan, permohonan yang masuk ke LPSK sampai hari ini data per hari ini sudah ada yang masuk 20 permohonan ya. Dari 20 permohonan itu 16 diantaranya adalah laki-laki, 14 diantaranya adalah laki-laki, dan 6 perempuan. Dari segi usia sebetulnya juga ada dari 20 ini ada 3 pelajar, jadi masih anak-anak. Selebihnya ada 18 itu sebetulnya dalam usia dewasa. Dari 20 ini yang sudah di BAP sebagai saksi itu ada 2. Ini kira-kira gambaran tentang pemohon yang sudah mengajukan permohonan ke LPSK untuk dijadikan terlindung ya. Nah, yang kedua berkaitan dengan hasil pengamatan dan temuan tim LPSK berkaitan dengan situasi Stadion Kanjuruhan. Dari beberapa temuan kawan-kawan di lapangan, memang ada CCTV. Kalau pertanyaannya ada CCTV atau tidak, LPSK memang menemukan ada 32 CCTV di 32 titik yang
semuanya dalam pantauan LPSK memang relatif berfungsi. Nah, yang kedua soal ini, kalau ada pertanyaan soal kapasitas stadionnya itu berapa? Kapasitas dari stadion itu sebetulnya dari temuan LPSK itu bisa memuat 38.054 orang penonton, ya. Itu terdiri dari misalnya di bangku VVVIP itu ada bisa 602 orang, di tribun VIP 2.804 orang, tribun ekonomi lebih banyak 19.720 orang. Sementara total tempat duduk di stadion itu 23.126 bangku atau tempat duduk. Sementara kapasitas untuk berdiri, tempat ruang untuk berdiri, itu sebetulnya cukup banyak juga sebetulnya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pintu gerbang. Dari segi ukuran misalnya pintu gerbang A itu luasannya sekira 5,8 meter. Pintu B, pintu gerbang B itu 5,8 meter. Pintu gerbang C 8,5 meter. Dan E 4